Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, sesuai thumbnail dan juga judul, aku akan membahas sebuah misteri lukisan Mona Lisa. So buat kalian yang penasaran, langsung aja yuk let's enjoy my video. Nah guys, lukisan Mona Lisa ini adalah sebuah lukisan yang sangat terkenal di dunia. Bahkan digadang-gadang sebagai lukisan termahal di dunia. Pertanyaannya, kenapa kok bisa lukisan ini menjadi lukisan termahal dan terkenal di dunia? Nah, berikut adalah beberapa alasannya. Lukisan Mona Lisa ini dilukis oleh seorang seniman bernama Leonardo da Vinci yang lahir di Italia pada tanggal 15 April 1452. Nah, orang zaman dulu tuh nganggep bahwa Leonardo da Vinci ini adalah seorang jenius, dimana dia tuh pada zaman jadul nih ya, udah jadi seniman yang sangat bagus, terus dia juga adalah seorang pemahat, seorang arsitek, terus setiap karya-karya yang dia buat itu tuh selalu bernilai tinggi. Tapi sebenarnya Leonardo da Vinci ini nggak pernah mengenyam pendidikan formal. Misalnya kayak kita tuh masuk SD, SMP, SMA, terus kuliah jurusan seni gitu. Enggak. Tapi dia tuh dari sejak kecil udah kelihatan gitu bakat melukisnya, bakat seninya. Oleh karena itu beliau fokus gitu belajar ke hal-hal yang kayak lukisan, kayak memahat, terus pokoknya kayak belajar tentang patung dan seni-seni lainnya lah, pokoknya tentang seni gitu intinya. Leonardo da Vinci berhasil menjadi seorang seniman yang sangat terkenal di sepanjang sejarah. Buktinya, sekarang meskipun beliau sudah meninggalnya tuh pada tanggal 2 Mei 1519, namanya tuh masih kerap aja tuh disebutkan, entah itu dalam buku pelajaran sejarah atau dalam buku seni. Intinya pada zaman sekarang tuh masih banyak buku-buku atau media-media yang memberitakan tentang Leonardo da Vinci ini. Nah, salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah lukisan Mona Lisa. Leonardo da Vinci kan orang Italia ya, tapi di tahun-tahun terakhirnya dia itu sempat tinggal di istana Prancis. Nah, alasan ini juga menjadi salah satu faktor kenapa lukisan Mona Lisa jadi salah satu koleksi kerajaan gitu. Nah, untuk beberapa waktu yang cukup lama, ternyata lukisan Mona Lisa ini sempat disembunyikan loh. Tapi kalau katanya ya, disembunyikannya tuh kayak dipajang di kamar raja, yaitu Napoleon Bonaparte. Nah, ternyata guys, lukisan Mona Lisa ini tuh pernah melakukan tur pameran ke beberapa negara maju seperti Amerika dan Jepang. Ya elah, kita kalah ya sama lukisan. Kita aja nih cita-cita pengen ke ibu kota Indonesia alias Jakarta tuh belum kesampaian. Malah curhat ya guys ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Nah, di sana lukisan Mona Lisa ini ternyata semakin dikenal oleh banyak orang. Bahkan nih, saking penasarannya ya orang-orang sama lukisan Mona Lisa ini, sampai-sampai pengunjung pameran meningkat sekitar 6 kali lipat dari biasanya. Banyak yang bertanya-tanya siapa sih sosok di balik lukisan Mona Lisa ini? Apakah ini adalah interpretasi dari Bunda Maria atau banyak juga yang menyebutkan bahwa ini adalah Leonardo da Vinci sendiri versi perempuan? Namanya juga kontroversi ya. Kadang-kadang orang-orang tuh mencocok logikan hal ini dengan hal itu dan kadang-kadang emang nggak masuk akal. Tapi guys, ternyata setelah aku cari-cari, dikutip dari beberapa sumber, sosok di balik lukisan Mona Lisa ini adalah seorang perempuan bernama Lisa Gherardini. Dia adalah seorang istri dari pengusaha sutra tersukses pada masa itu yang bernama Francesco del Giocondo. Jadi waktu itu tuh Francesco minta tolong kepada Leonardo da Vinci untuk melukis istrinya tercinta. Nah, karena imbalannya yang cukup besar ya, karena emang Francesco ini orang yang kaya raya, Leonardo pun menyetujui untuk membuatkan lukisan untuk istrinya. Nah, dibuatkanlah tuh lukisan yang dinamai Mona Lisa yang memiliki arti My Lady Lisa. Nah, sebenarnya katanya awalnya dibuatkannya lukisan ini tuh sebagai hadiah karena saat itu Lisa tuh melahirkan anak kedua mereka yang bernama Andrea. Tapi aku juga sebenarnya bingung kenapa ujung-ujungnya lukisan ini adanya di istana Prancis gitu. Apa jangan-jangan pas udah lukisannya selesai si Francesco gak mau bayar apa gimana ya? Coba buat kalian yang tahu nih alasan kenapa Francesco tidak mengambil lukisannya, itu boleh banget kalau yang tahu komen di bawah ya. Soalnya aku bener-bener penasaran dan pas nyari-nyari tuh emang belum nemu gitu jawabannya. Konon
katanya dulu Lisa Gherardini ini dipaksa menikah dengan Francesco del Giocondo, sehingga senyuman yang tampak pada lukisan Mona Lisa ini menjadi misterius. Apakah itu sebuah senyuman bahagia atau senyuman untuk menutupi luka? Nah, orang-orang juga percaya bahwa senyuman Mona Lisa ini adalah senyuman yang terkutuk, di mana para pria yang melihat lukisan ini itu akan jatuh cinta kepada Mona Lisa. Lagi-lagi nih, orang-orang tuh mencocok logikan. Kan sempat tuh Napoleon Bonaparte ya, Raja Prancis itu menyimpan lukisan Mona Lisa ini di kamarnya. Nah, konon katanya hal itu didasari karena Napoleon Bonaparte mencintai Mona Lisa. Singkat cerita, setelah Leonardo da Vinci ini meninggal, lukisan Mona Lisa ini dipajang di Museum Louvre, Prancis, di mana museum ini juga merupakan sebuah museum yang sangat terkenal di dunia. Nah, kan udah mah tadi dibuatnya sama pelukis terkenal, terus dipajang di kerajaan Prancis ya, di istana gitu kan. Terus sekarang pas dipindahin ke Museum Louvre Prancis yang museum itu terkenal banget, otomatis kan itu lukisan jadi semakin daya tariknya tuh meningkat gitu. Nah, yang bikin geger lagi, pada tahun 1911 ternyata lukisan Mona Lisa ini dicuri. Otomatis menarik perhatian dari berbagai media di seluruh dunia. Bahkan orang-orang tuh malah pada sengaja berkunjung ke Museum Louvre untuk melihat ruangan kosong di mana tempat lukisan Mona Lisa pernah digantung. Pokoknya kayak heboh banget beritanya tuh pada tahun 1919. Nah, saking hebohnya, direktur lukisan museum pun sampai mengundurkan diri atas insiden pencurian ini. Nah, 2 tahun kemudian barulah lukisan ini ditemukan di Italia. Nah guys, setelah lukisan Mona Lisa ini ditemukan, lukisan ini pun dipajang kembali di Museum Louvre Prancis dengan tingkat keamanan yang lebih ketat. Hingga saat ini lukisan ini masih menjadi objek utama di Museum Louvre Prancis. Ini tuh membuktikan bahwa betapa hebatnya orang-orang pada zaman dulu ketika membuat karya yang bisa bertahan berabad-abad, bahkan semakin lama semakin meningkat daya tariknya. So guys, itu dia rangkuman tentang alasan kenapa lukisan Mona Lisa ini bisa terkenal atau menjadi lukisan termahal di dunia. Tapi FYI aja ya, buat sekarang lukisan Mona Lisa itu tidak akan pernah dijual kembali, karena itu akan terus-menerus dijaga oleh Museum Louvre Prancis dan akan terus dipajang di sana. Oke guys, thanks for watching. See you on the next video. Buat kalian yang mau nambahin fakta-fakta tentang lukisan Mona Lisa, atau misalkan ada ide nih aku bahas apa di next konten, boleh banget komen di kolom komentar ya. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.